Praktikum Manajemen Budidaya Air Payau, Budidaya Teripang di Tambak, disusun oleh Erik Arasyurdianto, Arneta Wahyu Aryasti Wijaya, dan Anas Muslim. Pendahuluan. Teripang, yang pasarnya didorong oleh pasar Tiongkok selama berabad-abad dan populer di negara Asia Timur sebagai obat tradisional, makanan yang mahal, afrosidiak, dan obat alami. Teripang biasanya ditangkap dengan menggunakan tangan, menggunakan alat yang sederhana seperti jaring, tombak, dan kail, dan biasanya menyelam di perairan yang dangkal. Karena penangkapan yang berlebih atau overfishing, biomasa, populasi, dan sumber daya teripang menjadi berkurang. Negara Asia, kecuali Jepang, pada umumnya tidak ada manajemen prosedur untuk melestarikan dan menopang perikanan teripang. Indonesia dan Filipina, yang merupakan dua negara produsen paling penting, tidak memiliki rencana manajemen spesifik untuk konservasi teripang. Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh populasi liar teripang adalah hilangnya habitat, statistik yang tidak akurat, pemanasan global, dan penggunaan tidak terkontrol untuk pharmaceutical dan nutraceutical. Oleh karena itu, selain penangkapan yang teregulasi dan restocking, budidaya teripang menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan teripang global dan mengembalikan populasi teripang liar. Teripang. Terdapat 35 spesies teripang dalam famili Holoturidae dan Stichopidae yang dipertimbangkan untuk dipanen. Terdapat 77 spesies yang dipanen secara komersial di seluruh belahan dunia. Klasifikasi teripang. Klasifikasi salah satu spesies teripang yang paling umum dibudidayakan di Indonesia adalah Holoturia scabra Jaeger 1883. Kingdom Animalia, filum Echinodermata, subfilumnya Echinozoa, kelasnya adalah Holoturidea, subkelasnya adalah Actinopoda, ordernya adalah Holoturida, familinya adalah Holoturidae, genusnya adalah Holoturia, subgenusnya adalah Holoturia metriatilia, dan spesiesnya adalah Holoturia metriatila scabra Jaeger 1833. Jenis teripang yang umum dibudidayakan di Indonesia. Pada daerah tropis, teripang yang paling sering dibudidayakan dan yang paling penting adalah Holoturia scabra Jaeger, atau yang disebut teripang pasir atau sandfish, dan untuk daerah subtropis adalah Aposticopus japonicus selenca, yang memiliki 3 varian, berwarna merah, berwarna biru atau hijau, dan berwarna hitam. Teripang yang bernilai ekonomis penting di Indonesia adalah Holoturia scabra, H. atra, H. nobilis, H. edulis, dan Telenota ananas. Pemilihan lokasi. Lokasi budidaya memiliki persyaratan seperti terlindung dari angin kencang dan gelombang laut, kolam yang cocok harus berlokasi pada tingkat pasang surut terendah untuk kemudahan pergantian air, tidak tercemar dan bebas dari kontaminan, tanah bergambut dapat digunakan untuk budidaya teripang, dan kaya akan kandungan detritus. Berikut adalah kualitas air yang cocok untuk lokasi budidaya teripang. Tata kelola budidaya. Kolam harus berkedalaman tidak kurang dari 1,5 meter dan yang optimal adalah 2 meter. Luas optimal kolam harus 2 hingga 6 hektar dan dapat dibersihkan secara penuh ketika terdapat belum alga atau organisme lainnya. Kolam harus terlindung dari badai dan ombak yang kuat. Penyediaan substrat tambahan yang cocok seperti batu bata dan genteng diperlukan untuk benih teripang agar melindungi dari predator, meningkatkan ketersediaan pakan alami seperti alga bentik, dan mengakumulasi sampah organik dan meningkatkan habitat untuk aestivation dan hibernasi. Dalam budidaya di tambak, teripang dapat dipelihara di kurungan jaring atau jaring tancap. Desain dan konstruksi kurungan pagar perlu menjamin teripang tidak lolos dari kurungan pagar walaupun gerakan teripang termasuk lambat. Jaring tancap berlidah, yaitu kurungan pagar dari jaring dengan bagian bawah dibenamkan pada dasar perairan yang mempunyai tingkat kelolosan yang rendah, yaitu maksimum 10%. Biasanya kurungan berbentuk persegi atau persegi panjang dengan ukuran 400 meter persegi, yaitu 20 x 20 meter, hingga mencapai 800 meter persegi, yaitu 40 meter x 20 meter. Konstruksi kurungan. Proses konstruksi jaring tancap berlidah adalah 1. Dasar perairan ditancap pancang kayu sesuai dengan bentuk dan ukuran kurungan pagar yang ditentukan. Setiap pancang berjarak sekitar 1 hingga 2 meter, sedangkan tinggi pancang dari dasar perairan adalah 150 hingga 200 cm. Setelah pancang telah terpasang di lokasi pembesaran, rentangkan jaring berbahan polietilen atau PE dengan lebar mata jaring 0,5 hingga 1 inci. Bagian jaring yang berada di dasar perairan diikatkan pada sebilah papan dan dibenamkan di dasar perairan agar teripang tidak meloloskan diri. Jaring bagian atas diberi tali ris dari bahan PE yang berdiameter antara 6 sampai 8 mm agar kuat dan terbuka mata jaringnya.
Reproduksi teripang. Gonad jantan dan betina tersusun dari banyak tubulus berfilamen tipis yang bersatu secara basal menjadi tuf tunggal yang melekat pada sisi kiri dorsal mesentri dan tergantung bebas di rongga coelomik. Beberapa holoturian memiliki satu jenis tubula atau seluruhan gonad yang menjalani seluruh siklus gametogenesis dalam 1 tahun, sedangkan yang lainnya menunjukkan perkembangan gonad yang lebih kompleks terdapat dalam tubula dengan ukuran dan derajat kematangan yang bervariasi. Pada kematangan yang penuh, jantan memiliki tubula gonad yang panjang, berwarna kuning pucat dengan 2 atau 3 cabang anciliari yang berisi dengan spermatozoa yang banyak. Pada betina yang dewasa, tubula gonad menjadi berwarna kuning kemerahan dan bercabang. Stadia perkembangan gonad akan menentukan ukuran, warna, dan bentuk tubula dan cabang yang banyak dari tiap tubula. Persiapan induk dan pembenihan. Ketika individu dewasa berumur 2 tahun dengan berat sekitar 250 gram dan mengandung gonad yang terdiri dari lebih dari 10% dari total berat tubuh, teripang akan dikumpulkan. Individual dengan berat tubuh yang lebih besar dan berat relatif gonad yang lebih tinggi akan berperforma lebih baik menjadi indukan. Juni hingga Oktober, kematangan gonad dapat mencapai puncaknya pada Haskabra di Indonesia, sedangkan November hingga Januari terdapat gonad dalam jumlah yang sedikit. Untuk memperoleh telur yang hidup, perlu dilakukan untuk melakukan pemijahan buatan pada waktu yang tepat. Sebelum dipijahkan secara buatan di hatchery atau tangki, induk teripang langsung dikondisikan di kolam atau tangki setelah ditangkap dari alam. Gamet jantan dapat diekstrak melalui pembedahan dari gonad, namun gamet betina, oosit, harus diperoleh dari pemijahan alami agar benar-benar kompeten atau dapat difertilisasi. Gametogenesis dapat disinkronisasi pada induk yang dikondisikan di tangki, namun harus pada kepadatan yang lebih rendah agar menghindari penurunan berat yang berlebih. Teknik pemijahan teripang buatan. Yang pertama, stimulasi dengan peningkatan suhu 5 hingga 6 derajat Celcius bagi Ayaponicus dan 3 hingga 5 derajat Celcius untuk Haskabra. Ini adalah teknik yang paling umum digunakan. Yang kedua adalah pengeringan induk, yang kedua adalah introduksi bubuk alga, yang ketiga adalah perubahan kedalaman air yang cepat, yang keempat adalah penyemprotan dengan waterjet, yang keenam adalah penggunaan agen reduktan atau DTT, ditriiodtreitol, dan BAL 2,3 dimerkap 1 propanol pada gonad yang telah dibedah dari induk. Yang terakhir adalah stripping buatan dari induk. Tapi rata-rata dari teknik ini yang paling digunakan adalah manipulasi lingkungan. Larva akan berkembang menjadi larva planktotrofik yang disebut auricularia yang akan bermetamorfosis melalui stadia doliolaria menjadi sebuah pentaktula kemudian menjadi benih yang menempel atau settling juvenile. Larvikultur atau budidaya larva. Pada Haskabra, pembenihan yang terfertilisasi akan menetas setelah 26 jam dan setelah 48 jam auricaria akan muncul. Kepadatan algae yang diinginkan adalah 0,3 hingga 0,7 individu per mililiter atau 0,3 hingga 1 individu per mililiter. Larva akan dikeluarkan sekali 3 hari agar tangki dibersihkan untuk menghindari infestasi dan sedimen perlu dibersihkan agar air tetap segar. Ketika larva diberi pakan Isocrasis galbana pada densitas 2 kali 10 pangkat 4 hingga 3 kali 10 pangkat 4 sel per mililiter, diperoleh pertumbuhan yang lebih baik. Hari ke-10, beberapa auricularia berubah menjadi doliolaria. Hama bagi larva auricularia adalah Copepoda dan ciliat. Pemeliharaan larva yang menetap atau settling larva. Terdapat 2 tipe settling basis yang telah dicoba pada larva Haskabra, yaitu yang pertama adalah lembar politen yang telah dilapisi dengan bentik diatom. Doliolaria akan terdorong untuk menetap pada plate karena adanya permukaan keras dan makanan, yaitu bentik diatomnya. Kekurangannya adalah bentik algae yang menetap pada plate akan benar-benar hilang setelah 4 hingga 5 hari. Yang kedua adalah lembar polieten yang dilapisi oleh ekstrak alga. Ya, persiapan untuk melakukan lembaran ini adalah lembaran disimpan dalam sebuah tangki dengan air laut dan beberapa ekstrak alga, biasanya adalah sargassum, yang ditambahkan tiap hari. Lembaran akan terlapisi oleh lapisan tipis ekstrak alga selama 4 hingga 5 hari dan berfungsi sebagai settling basis yang baik bagi larva. Pemeliharaan post-settlement. Larva akan berubah menjadi miniatur dewasa setelah settlement atau penetapan dengan sistem pencernaan yang fungsional. Pada Haskabra, waktu yang dibutuhkan benih untuk mencapai ukuran panjang sekitar 10 mm adalah 30 hingga 40 hari setelah fertilisasi. Fase ini dapat dipelihara pada tangki pemeliharaan larva, tangki indoor, atau tangki outdoor.
Tangki benih khas Cabra diinokulasikan dengan diatom bentik yang setara dengan 6 hingga 7% total volume. Benih khas Cabra dapat tumbuh baik dengan ekstrak alga Sargassum sp. Saat mencapai ukuran panjang sekitar 10 hingga 15 mm, khas Cabra membutuhkan substrat lembut, pasir atau campuran pasir dan lumpur, dan saat mencapai ukuran lebih dari 20 mm perlu membutuhkan substrat pasir atau lumpur. Pembesaran teripang. Setelah benih mencapai ukuran panjang antara 10 hingga 20 mm atau lebih besar, dapat dipindahkan pada kolam atau kurungan atau hapa pada tambak. Pakan utama teripang adalah klekap dan diatom, sehingga perlu dilakukan pemupukan untuk menumbuhkan pakan alami. Pembesaran khas Cabra membutuhkan sekitar 12 bulan dengan SR yang sangat rendah, Ayaponicus selama 10 hingga 24 bulan, dan Ivuscus selama 18 hingga 24 bulan. Terdapat hubungan negatif antara laju pertumbuhan dan kepadatan, di mana kepadatan teripang muda yang tinggi dapat mendorong laju pertumbuhan yang lambat. Namun, jika dipelihara pada kepadatan yang rendah, akan menghasilkan permasalahan dalam manajemen. Kepadatan yang sesuai untuk pembesaran teripang muda adalah sekitar 200 meter persegi. Organisme pengganggu seperti kepiting perlu dihilangkan secara berkala. Potensi budidaya teripang. Yang pertama adalah dapat dibudidayakan dengan spesies lain atau co-culture, atau bisa dengan menggunakan polyculture atau dengan sistem IMTA yang akan dijelaskan selanjutnya, seperti dengan rumput laut Gracilaria sp, udang, dan bivalvia atau spesies lainnya. Teripang dapat dimanfaatkan dalam bidang farmakologi sebagai bahan obat-obatan. Yang ketiga adalah pemeliharaan teripang di tambak dapat mendukung pertumbuhannya. Peluang pemeliharaan pembesaran teripang pasir di tambak itu cukup besar untuk dikembangkan. Dapat meningkatkan produksi sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi pembudidaya tambak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya tambak. Kemudian yang terakhir adalah memiliki harga yang tinggi, di mana harga khas Cabra di Hong Kong dapat sekitar mencapai $115 hingga 640 kg kering. Kendala budidaya teripang. Budidaya teripang secara komersial di Indonesia masih belum banyak dilakukan. Ketersediaan benih teripang belum terjamin karena masih tergantung pada alam. Belum ditemukan formulasi pakan buatan yang tepat untuk pemeliharaan teripang di tambak. Minat pembudidaya tambak untuk melakukan budidaya teripang masih kurang. Kegagalan pemeliharaan larva teripang diduga disebabkan oleh adanya kompetitor pakan pada bak pemeliharaan larva. Timbulnya penyakit pada pemeliharaan teripang, terutama paling banyak terdeteksi pada budidaya Ayaponicus. Integrated Multitrophic Aquaculture atau IMTA, sebuah konsep aquaculture yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sebuah area aquaculture. Konsep ini menggunakan konsep recycling, di mana limbah dari tingkat tropik yang lebih tinggi akan menjadi input energi bagi organisme tropik lebih rendah. Limbah dari spesies aquaculture seperti udang, ikan diasimilasikan dengan spesies ekstraktif organik seperti kerang, teripang, dan bulu babi, dan spesies ekstraktif inorganik seperti rumput laut yang dibudidayakan bersamaan dengan ikan dan udang. Aplikasi IMTA dalam budidaya teripang. Teripang merupakan kandidat yang baik dalam sistem IMTA karena dia adalah detritus feeder, yaitu pemakan sedimen dengan bahan organik. Terdapat potensi tinggi dalam sistem IMTA yang menggunakan teripang untuk menyediakan nilai ekologis dan ekonomi yang signifikan. Dapat mengonsumsi limbah fouling seperti feses ikan, sisa pakan, dan algae sehingga menjadi produk yang dapat dipasarkan, yaitu biomasa dari teripang tersebut. Tidak membutuhkan tempat ekstra dan dapat dibudidayakan di bawah struktur aquaculture. Lalu memiliki laju pertumbuhan yang lebih baik yang dibanding pemeliharaan di habitat alami. Sekian dari video pemaparan budidaya teripang di tambak ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.